Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mata, SPD NPD yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marsanda Maharani dengan NIM 22030432. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 2203043237. Perkenalkan, nama saya Nabila Husna dengan NIM 22030438. Perkenalkan, nama saya Kantin Nur Sofia dengan NIM 22030434. Baiklah, ini video presentasi dari kelompok kami. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ada beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. George Lorraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan bourgeois dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern yang baru. Sedangkan menurut Nicolas Machiavelli, tahun 1460-1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada Sastra Prateja tahun 2001. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Selanjutnya ada Sujanto tahun 1991. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang terakhir ada Mubiarto pada tahun 1991. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa ini. Ideologi memiliki corak sebagai berikut. 1. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. 2. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial politik budaya. 3. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, memiliki ideologi pembangunan. 4. Berbagai aliran pemikiran yang menunjukkan nilai yang telah menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menentukan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. E. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta menolak tingkah lakunya dengan sesuai orientasi. Urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sastra Prateja menerangkan beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. 1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. 2. Pengakuan dan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. 3. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. 4. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan heterogen. 5. Nilai-nilai hak asasi manusia HAM
kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Pengertian Pancasila sebagai sistem ideologi. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar tersebut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin mencoba-coba menggunakan narkoba. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1968. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya undang-undang. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, sumber sosiologis. Unsur-unsur sosiologis yang membantu Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragam masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya nubuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
berdasarkan musyawarah